Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yelita Anastasia Revana Putri, nomor absen 3 dari kelas 10 IPS 1. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dunia tumbuhan atau plantae. Plantae berasal dari bahasa Latin, yaitu planta, yang artinya menanam, ranting, atau tunas. Nama plantae sudah digunakan sejak pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup menjadi 2 kingdom. Jadi, apa itu plantae? Kingdom plantae atau plantae ialah tingkatan takson yang digunakan untuk mengelompokkan organisme yang memiliki akar, batang, dan daun sejati yang merupakan organ hasil diferensiasi jaringan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang plantae, pertama-tama saya akan menjelaskan karakteristik plantae. Yang pertama, memiliki membran inti atau eukariotik. Yang kedua, memiliki banyak sel atau bisa disebut multiseluler. Yang ketiga, memiliki dinding sel sehingga membuat tumbuhan menjadi kaku dan memiliki bentuk tetap. Yang keempat, memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Yang kelima, memiliki kloroplas. Yang keenam, memiliki pigmen klorofil A dan B, karotenoid, dan antosiasin. Yang ketujuh, umumnya termasuk tumbuhan autotrof. Yang kedelapan, umumnya memiliki tubuh berupa kormus, yakni sudah terdiferensiasi membentuk akar, batang, dan daun. Yang kesembilan, berkembang biak dengan menggunakan bunga, strobilus, atau dengan menghasilkan spora. Setelah mengetahui karakteristiknya, saya akan menjelaskan klasifikasi plantae, dibagi menjadi 2, berdasarkan alat perkembangbiakan atau organ produksi, dan berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut atau jaringan pengangkut. Yang pertama, berdasarkan alat perkembangbiakan atau organ produksi, ada 2, Cryptogamae dan Phanerogamae. Cryptogamae berasal dari kata cryptos atau tersembunyi dan gamos atau kawin. Cryptogamae artinya tanaman dengan organ reproduksi tersembunyi. Cryptogamae juga berkembang biak dengan menghasilkan spora. Contohnya Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Selanjutnya ada Phanerogamae yang berasal dari kata phaneros atau tampak dan gamos yang artinya kawin. Phanerogamae artinya tumbuhan yang alat perkembangbiakannya terlihat. Phanerogamae berkembang biak dengan menghasilkan biji. Contohnya Angiospermae dan Gymnospermae. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut atau jaringan pengangkut. Ada 2 juga, Atrasiophyta dan Trasiophyta. Atrasiophyta tidak memiliki pengangkut atau pembuluh angkut atau bisa disebut xilem dan phloem. Contohnya Bryophyta atau tumbuhan lumut. Sedangkan Trasiophyta memiliki pembuluh angkut atau jaringan pengangkut. Contohnya Pteridophyta yaitu tumbuhan paku dan Spermadophyta yaitu tumbuhan berbiji. Sekarang saya akan menjelaskan tentang habitat dan cara hidup tumbuhannya. Dimulai dari habitatnya dibagi menjadi 5. Ada lingkungan kering, lingkungan yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu berair, lingkungan dengan kelembaban tinggi, lingkungan berair, dan lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Di lingkungan kering, tumbuhan-tumbuhan di sana disebut tumbuhan xerofit. Contohnya nanas, kaktus, dan lidah buaya. Di lingkungan yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu berair disebut tumbuhan mesofit. Contohnya mangga, rambutan, durian, dan jeruk. Di lingkungan dengan kelembaban tinggi disebut tumbuhan hygrofit. Contohnya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Di lingkungan berair disebut tumbuhan hidrofit, contohnya eceng gondok, teratai, dan kangkung air. Dan yang terakhir, di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut tumbuhan halofit. Contohnya tumbuhan mangrove seperti Soneratia alba, Avicenna, dan Rhizopora. Selanjutnya, cara hidup tumbuhan ada 3. Hidup bebas atau autotrof, hidup sebagai parasit, dan yang terakhir, hidup secara epifit. Tumbuhan yang hidup bebas menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya mangga, kelapa, dan tomat. Tumbuhan yang hidup sebagai parasit memerlukan inang, terdiri dari parasit fakultatif, hemiparasit, dan parasit obligat. Sedangkan tumbuhan yang hidup secara epifit
hanya menempel pada tumbuhan lain tanpa mengambil nutrisi, contohnya ada tumbuhan anggrek. Sekian penjelasan dari saya, semoga membantu. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam materi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.